Laboratory of Fisheries Socio-Economic and Fishing Technique. The laboratory focusing on the academic and research activities related to evaluation of fisheries development, empowerment of coastal communities, group-based community empowerment, studies of fishing tools and techniques in Indonesia, and in the development of environmental-friendly fishing gear. The laboratory is also equipped with 17 units of personal computer with video editing software and other licensed software. Halo sahabat perikanan, selamat datang di podcast Perikanan. Perkenalkan, nama saya Ana, saya akan memandu jalannya podcast pada pagi hari ini. Nah, untuk podcast pada kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan Laboratorium Sosial Ekonomi Perikanan dan Penangkapan Ikan. Pada pagi hari ini, kita sudah ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Riza selaku Ketua Lab Sosial Ekonomi Perikanan dan juga Penangkapan Ikan. Selamat pagi Pak Riza. Selamat pagi Mbak Ana. Ya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, saya ingin menyapa dulu sahabat perikanan yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Halo, selamat pagi dan juga salam sehat untuk semua sahabat perikanan dimanapun kalian berada. Baik Pak Riza, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kenal dekat dengan Laboratorium Sosial Ekonomi Perikanan dan Penangkapan Ikan. Baik, langsung saja nih, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuat penasaran sahabat perikanan yang ada di mana saja ini. Langsung saja Pak, yang pertama saya ini ingin bertanya, secara garis besar sebenarnya untuk Laboratorium Sosial Ekonomi Perikanan dan Penangkapan Ikan itu seperti apa Pak? Secara struktur organisasi ini sebenarnya merupakan gabungan dari dua sub laboratorium Mbak Ana, yaitu satu laboratorium sosial ekonomi perikanan dan yang kedua sub laboratorium penangkapan ikan. Dan nama laboratoriumnya ini, nama sub laboratorium ini mencerminkan apa yang dilakukan di dalam laboratorium. Misalkan seperti gampangnya saja seperti ini. Misalkan di laboratorium penangkapan ikan, di sini lebih banyak Anda nanti akan menemukan banyak sekali berbagai tipe, berbagai modifikasi alat tangkap ikan, baik yang mulai dari ramah lingkungan maupun yang tidak ramah lingkungan. Tapi lebih banyak kami lebih banyak meneliti yang ramah lingkungan. Kemudian di lab sosial ekonomi perikanan, lab ini sebenarnya isinya lebih banyak lab ini lebih banyak diisi oleh komputer. Di lab ini kurang lebih ada 37 personal komputer yang bisa diakses oleh siapapun, dan di dalam lab ini terinstall juga beberapa perangkat lunak yang bisa dipakai oleh mahasiswa baik S1 sampai S3 untuk melakukan aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu kira-kira gambaran umumnya, Mbak Ana. Oh baik Pak, jadi ada dua ya Pak, yang sosial ekonomi dan juga yang penangkapan ikan. Betul sekali. Kalau untuk detail kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan mahasiswa untuk penelitian itu masing-masing lab seperti apa Pak kira-kira? Kalau untuk lab sosial ekonomi perikanan, biasanya mereka mengolah data di lab menggunakan tadi personal komputer tadi itu, dan sebagai gambarannya itu lebih banyak analisis statistik. Okay. Jadi di lab sosek perikanan terdapat beberapa perangkat lunak statistik seperti Minitab, kemudian Excel Stat, kemudian yang terbaru ini adalah Simapro. Kemudian ya biasanya teman-teman mahasiswa ini baik S1 sampai S3 menggunakan lab ini utamanya untuk analisis data. Dan satu lagi yang perlu saya tambahkan, di lab kami, di lab sosek perikanan ini juga terinstall perangkat lunak Quillbot, Mbak. Ini perangkat lunak untuk memperbaiki grammar, khususnya untuk mahasiswa S2, S3. Biasanya kan mereka diminta untuk menulis manuskrip ya, dan nanti bisa menggunakan perangkat lunak yang ada di
lab ini untuk memperbaiki kualitas bahasa Inggris mereka. Sementara yang di lab penangkapan ikan itu kami pernah mendapatkan atau pernah bekerja sama dengan PT Holcim di Tuban. Maksud saya lokasi kami memasang fish apartment, jadi rumah ikan ya, dan berhasil dengan baik, sangat baik. Bahkan di sana yang tadinya tidak ada ikannya karena lingkungannya rusak, kemudian dengan ditanamnya fish apartment tersebut sekarang banyak sekali ikan-ikan yang berdatangan dan menguntungkan nelayan. Ya, kemudian mahasiswa juga banyak melakukan eksperimen dengan alat tangkap seperti bubu. Mereka memodifikasi dari ukurannya, kemudian dari pakannya, dan juga dari bentuk bubunya, seperti itu gambarannya. Satu lagi Mbak ya, di lab, saya lupa tadi menyebutkan di lab penangkapan kami juga ada juga yang melakukan, selain dengan alat tangkap, ada juga yang melakukan pengukuran profil batimetri. Jadi mereka menggunakan fish finder untuk melihat profil batimetri dan bisa memberikan ilustrasi seperti apa keadaan di bawah laut seperti itu. Wah, menarik sekali ya Pak. Jadi yang di sosial ekonomi tadi ada yang bisa memperbaiki grammar juga. Betul. Yang di penangkapan macam-macam sekali kegiatannya. Betul sekali, iya. Jadi karena itu juga didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai ya Pak dari kedua lab tersebut. Boleh disebutkan Pak misalnya fasilitas yang mungkin sangat unggulan nih untuk satu masing-masing lab itu, ada sosek maupun yang penangkapan. Kalau di sosek perikanan, di lab sosek perikanan mungkin kelebihannya adalah satu, memiliki drone ya. Memiliki drone ya untuk penelitian, kemudian tadi perangkat-perangkat lunak yang berlisensi mahal. Kalau boleh saya sebutkan yang terbaru itu adalah Sima Pro, itu harganya relatif mahal. Saya tidak sebutkan angka. Namun ya Sima Pro itu kalau Anda berkecimpung dengan assessment lingkungan ya, dampak lingkungan terhadap misalkan Mbak Ana ingin menganalisis dampak penangkapan ikan di selatan DIY, kemudian Anda bisa menggunakan perangkat lunak tersebut untuk melihat dampaknya seperti itu. Kemudian kalau di lab penangkapan ikan, saya kira yang bisa kami banggakan ya tadi itu Mbak, survei batimetri ya. Kami biasanya survei dulu batimetrinya, profil kedalaman lautnya, untuk menentukan lokasi-lokasi di mana saja yang tepat untuk memasang fish apartment, atau untuk menentukan lokasi-lokasi di mana saja memasang bubu tadi, alat tangkap jebak ya, penjebak ikan gitu. Seperti itu gambarannya Mbak. Berarti lumayan sangat lengkap ya Pak, dan alhamdulillah mahal-mahal ya Pak alatnya. Semuanya didukung oleh departemen. Iya. Pak. Jadi mungkin yang membuat saya penasaran dan juga sahabat perikanan yang ada di rumah ini penasaran Pak, dengan melihat situasi atau kondisi laboratorium yang sangat lengkap itu, untuk aturan masuk lab itu seperti apa Pak untuk kedua lab itu? Di masa pandemi memang ketat ya Mbak ya, dibatasi okupansinya. Namun kemarin saya mendapat kabar dari Bapak Ketua Departemen bahwa mulai semester depan sepertinya sudah bisa lebih banyak mahasiswa yang bisa bekerja di lab. Kalau tidak salah kemarin selama pandemi hanya 25% ya kalau tidak salah, dan diatur shiftnya. Nah, mulai semester depan ini, tahun ajaran 2022-2023 ini, mahasiswa tetap diminta membuat surat izin ke kepala laboratorium. Kemudian nanti kami pasti akan mengizinkan selama untuk keperluan tadi itu ya, tridharma istilahnya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Secara prinsip tidak ada masalah terhadap akses lab. Semuanya bisa mengakses Mbak. Seperti itu. Oke Pak, jadi yang mungkin karena semuanya bisa mengakses nih, muncul pertanyaan baru. Kalau mahasiswa di luar perikanan, apakah bisa Pak untuk mengakses lab sosek maupun penangkapan ikan? Bisa Mbak, semuanya sekarang kami sedang mengembangkan sistem
layanan lab. Kebetulan saya koordinatornya, saya ditunjuk oleh Bapak Ketua Departemen untuk mengkoordinir sistem layanan seluruh departemen di Departemen Perikanan, seluruh layanan laboratorium di Departemen Perikanan. Insya Allah kami launching mungkin sekitar bulan Oktober November. Di situ nanti stakeholders dari luar Departemen Perikanan, baik dari UGM maupun luar UGM bisa mengakses lab kami. Tentu saja ada biayanya, Mbak. Tapi secara prinsip sekali lagi bisa diakses. Bahkan nanti kami akan memberikan layanan jasa untuk analisis lab. Menarik sekali ya, betul. Pak. Jadi untuk sahabat perikanan jangan khawatir kalian untuk mengakses lab karena memang aturannya mudah. Kemudian teman-teman yang berada di luar perikanan maupun luar Universitas Gadjah Mada juga bisa mengakses lab untuk seluruh lab ya, Pak. Betul sekali. Ya, utamanya untuk sosial ekonomi perikanan maupun penangkapan ikan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa gitu ya, seluruh masyarakat ya, Pak, istilahnya. Betul. Dan saya menambahkan ya, Mbak, Iya, Pak, bahkan silahkan. kami sudah memprogramkan tahun ini akan ada pelatihan untuk mahasiswa dan umum. Contohnya nanti salah satu bocoran nih belum kami launching itu pelatihan pengkajian sumber daya perikanan. Nanti lebih ke analisis data. Kemudian nanti pelatihan penginderaan jauh, penggunaan perangkat lunak penginderaan jauh dengan menggunakan citra satelit dan drone. Insya Allah tahun ini kami launching, cuma pastinya belum tahu ini. Kami masih menyiapkan semuanya karena kami harus menginstal beberapa perangkat lunak yang ada di lab begitu. Baru bocoran ya, Pak, ini Ya, berarti betul. infonya. Betul sekali. Baik, Pak. Jadi karena tadi untuk kegiatannya sudah dijelaskan, fasilitasnya sangat lengkap, mahasiswa bisa masuk dengan mudah ya, Pak, Betul untuk sekali. perizinannya. Dan satu pertanyaan lagi, Pak. Jadi untuk kedua lab ini kiranya ada ya nggak ya, Pak, untuk hasil penelitian atau topik yang keluar dari misalnya sosial ekonomi perikanan maupun yang dari penangkapan ikan? Kalau berarti terkait penelitian laboratorium ya, Mbak ya. Di laboratorium kami punya istilahnya peta jalan penelitian, Pak, atau roadmap ya. Peta jalan penelitian 3 tahun terakhir ini kami fokus pada sidat, Mbak. Jadi kami mendapatkan hibah unggulan dari fakultas untuk melaksanakan penelitian terkait sidat. Dan tahun ini memasuki tahun ketiga, tahun terakhir. Produk akhir yang akan kami atau produk akhirnya adalah nanti alat tangkap elver, Mbak. Alat tangkap ramah lingkungan elver. Elver itu elver itu baby eel-nya begitu ya. Nah, nanti kami rencana akan patenkan. Semoga saja nanti bisa granted ya, bisa dapat patennya seperti itu. Kalau terkait penelitian masing-masing lab, kalau menurut saya terkait dampak ya, Mbak, atau aktivitas penelitian kami selalu melibatkan mahasiswa. Mahasiswa baik S1, S2 atau S3 selalu kami libatkan, dan mereka intinya kami selalu melibatkan mahasiswa di kedua lab tersebut pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Seperti itu, Mbak. Wah, menarik sekali ya untuk lab sosial ekonomi perikanan dan penangkapan ikan ini. Kegiatannya banyak, fasilitasnya lengkap, dan juga banyak produk unggulan ataupun hasil penelitian unggulan yang sudah dihasilkan dari kedua lab ini ya, Pak. Untuk menutup podcast kita, mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan untuk sahabat perikanan di rumah agar tetap semangat misalnya menjalani kuliah, penelitian, dan lain sebagainya. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ana, kepada teman-teman semua, baik mahasiswa UGM maupun luar UGM. Kami sekali lagi sangat terbuka untuk berkolaborasi baik di bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, kepada siapapun baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta maupun pemerintah. Kami bisa menyediakan fasilitas yang insya Allah lengkap di lab, dan kami bisa berkontribusi signifikan terhadap kemajuan perikanan dan kelautan Indonesia.
Oke, baik Pak Riza, terima kasih untuk bincang-bincangnya pada pagi hari ini. Informasinya sangat lengkap sekali dan juga sangat luar biasa ya, sahabat perikanan. Terima kasih kepada Pak Riza yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan podcast kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat perikanan yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Riza mengenai Laboratorium Sosial Ekonomi Perikanan dan Penangkapan Ikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, kalau sahabat perikanan di sini menyukai video ini, bisa klik tombol like dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video yang kita upload berikutnya. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video-video dari podcast perikanan dan juga media perikanan UGM yang lainnya karena sangat menarik dan juga banyak informasi yang bisa didapatkan oleh sahabat perikanan semuanya. Terima kasih sudah menonton episode ini. Selamat pagi, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Ana, selamat pagi.